SMSI menyapa. Saya bicara, semoga ada manfaatnya. Amin. Jadi izin Bang, tadi kita kan habis antigen Ya. dan kita sudah vaksin 2 kali. Ya, Jadi siap. izin kita melepas izin masker membuka supaya masker. komunikasinya lebih gamblang. Siap. Ya, kita lanjut. Salam sehat Mas Bro, Ganjar Jationo. Alhamdulillah, salam sehat juga untuk teman-teman SMSI Lampung. Amin, alhamdulillah ya. Sibuk apa nih Bang? Di sore hari ini dari pagi dengan sampai sore hari ini, Ya. tadi banyak kerjaan. Biasa pekerjaan rutin, kemudian kita kemarin kedatangan tamu Bapak Mendagri dan tim dan jajaran Pak Mendagri tadi baru tadi siang berangkat ke Jakarta kembali. Ya kami segenap jajaran Pemprov juga tadi melepas kawan-kawan jajaran Kemendagri kembali ke Jakarta. Oke, sebelumnya mungkin kita perkenalkan dulu ya. Kita sore hari ini kedatangan tamu spesial, Ganjar Jationo. Iya Pak. Kebetulan ya dipercaya oleh Pak Gubernur Lampung sebagai Kadis Kominfo dan Statistik. Provinsi Lampung. Nah, ini dia. Banyak sekali yang mungkin masyarakat Lampung yang ingin tahu lebih jelas, lebih detail apa sih yang menjadi tugas seorang Kadis Kominfo yang ditugaskan sebagai jembatan untuk menginformasi tentang Lampung. Siap. Kira-kira begitu. Ya, makasih Bang. Mas Bro Denny, Doni. Mas Bro Doni yang juga ketua dari Serikat Media Cyber Indonesia cabang Lampung ya, atau wilayah Lampung. SMSI merupakan mitra kami di Dinas Kominfo. Mudah-mudahan pertemuan sore ini juga bisa memberi penguatan kepada pelaksanaan fungsi kami, dan masyarakat juga nanti melalui SMSI juga bisa ikut menikmati fungsi layanan informasi dan komunikasi dari pemerintah melalui Dinas Kominfo dan segenap OPD yang ada di Provinsi Lampung. Kembali kepada pertanyaan bahwa Dinas Kominfo dan Statistik kira-kira apa tugas pokok dan fungsinya. Mungkin kita tetap merujuk kepada Undang-Undang Pemda bahwa urusan-urusan yang dapat didelegasikan kepada daerah yang biasa disebut dengan urusan konkuren itu dari sisi penamaan nomenklaturnya Kominfo terdiri dari komunikasi dan informatika. Kemudian ditambahkan dengan statistik. Statistik. Jadi 2 bidang. Kalau pembidangannya menjadi lain, ini urusannya. Oh, urusannya. Urusannya sesungguhnya kami ada 4 Pak Doni. Oke. Pertama urusan layanan informasi dan komunikasi, jadi satu layanan urusan. Kemudian fungsi informatika, kemudian ada fungsi persandian. Persandian itu khususnya kepada pengamanan TIK, dan fungsi statistik di mana statistiknya berada dalam ruang lingkup statistik sektoral. Kira-kira itu Pak. Selanjutnya untuk fungsi komunikasi itu di dalamnya ada fungsi layanan informasi. Ini seperti biasa, komunikasi publik instansi pemerintah juga menjadi salah satu tugas kami. Kemudian dari sisi informatika kita lebih diamanatkan untuk membangun kesiapan infrastruktur TIK dan penerapan pemerintahan berbasis digital. Nah, adapun untuk fungsi yang ketiga, persandian, itu lebih banyak kepada pengamanan informasi yang sekarang juga menuju ke arah digitalisasi sehingga pengamanannya lebih kepada pengamanan TIK-nya. Nah, yang keempat fungsi kami adalah fungsi statistik, sub urusannya statistik sektoral. Kalau statistik secara umum itu di negara kita penanggung jawabnya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik. Nah, yang bisa didelegasikan ke Pemda adalah satu sub urusan yang namanya statistik sektoral. Yang maksudnya adalah produsen data dari yang rumah statistik sektoral ini adalah ada di daerah melalui perangkat daerah yang ada di daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Nah, jadi yang saya ingin lebih
mengenal lebih jauh. Masyarakat tahunya hanya Kominfo ini seolah-olah hanya menjadi juru bicara pemerintah Provinsi Lampung. Artinya apa yang dilakukan oleh gubernur dan jajaran menjadi corong utamanya adalah Kadis Kominfo. Seperti itu, Bang? Ya, mungkin tidak sepenuhnya benar. Oke. Tapi memang kita kembali ke fungsi bahwa fungsi komunikasi publik pemerintah Provinsi Lampung itu memang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Menurut undang-undang memang di situ fungsi komunikasinya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau nanti kepada juru bicara, setahu saya ada juga biro yang di bawah Pak Sekretaris Daerah Provinsi, itu adanya namanya Biro Administrasi Pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan yang terdiri dari urusan TU pimpinan, ada urusan materi komunikasi publik pimpinan, dan urusan keprotokolan. Nah, itu saya lebih memandang di sisi Biro Adpim inilah yang lebih banyak fungsi sebagai jubir Pak Gubernur. Kira-kira begitu. Artinya sebagai jubir Pak Gubernur. Ya. Itu yang lebih melekat. Kalau menurut pemandangan saya, Ya. Tapi secara umum kalau kita bicara Pemprov, ya, kami dan Biro Adpim bekerja sama, saling sinergi untuk menginformasikan program, kegiatan, pembangunan di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Kira-kira itu, jadi Bang Doni. artinya kalau kita lihat bahwa tugas utamanya tidak ringan. Sangat berat, ya. Iya kan? Ya, sangat betul. berat kira-kira Betul, begitu. ya. Karena ketika seorang Kadis Kominfo tidak mampu menjabarkan apa yang ada di benak pimpinan, dalam hal ini gubernur, tentunya informasi tentang pembangunan, ekonomi, segala macam tentunya akan dilihat oleh masyarakat menjadi kurang baik. Ya. Sementara mungkin gubernur melakukan satu proses kegiatan yang sudah sangat luar biasa. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sesungguhnya peran kunci daripada pemerintah daerah salah satunya adalah Kadis Kominfo. Ya. Gimana, Bang? Iya, saya mungkin kalau semua peran berperan semua. Betul. Kalau kami memandangnya sebagai aparatur sipil negara, semua urusan adalah urusan penting. Semua urusan penting. Semua urusan penting. Urusan pertanian penting, perencanaan penting, kepegawaian penting, sehingga rangkaian urusan ini adalah menunjukkan bahwa pemerintah dan negara itu semaksimal mungkin hadir di berbagai semua urusan masyarakat. Jadi kita juga merasa bahwa Kominfo lebih penting atau yang lain lebih penting atau yang lain tidak lebih penting juga, menurut saya mungkin perlu kita kita tinjau ulang lah cara pandangnya seperti itu. Intinya kami lebih kepada pelaksanaan fungsinya di komunikasi publiknya. Kalau dari perspektif komunikasi, ya memang fungsi kami, maka itu penting dan sangat penting buat kami gitu. Oke, Mas Bro. Ya. Jadi kembali lagi, kita ini ingin menggali tupoksinya lah ya. Iya, siap. Supaya masyarakat apa yang menjadi pemikiran atau ada yang di benaknya tentang Lampung dan sebagainya. Kalau semua dinas bicara, ya kan, menjabarkan dengan masing-masing kedinasannya, tentunya bisa jadi menjadi persoalan berbeda-beda. Ya. Sementara di pemerintah provinsi ada Kadis Kominfo, ya kan? Selain itu juga Kadis Kominfo ini mempunyai peran fungsi sebagai kepala dinas dan statistik ya. Kominfo dan statistik. Statistik. Nah, artinya ada peta pembangunan, peta ekonomi dan sebagainya. Ini juga menjadi tugas daripada Kominfo sendiri. Siap. Seperti itu. Ya. Di sisi fungsi komunikasi, kemudian pengembangan TIK, pengamanan TIK dan statistik, betul. Kenapa statistik diletakkan juga, khususnya statistik sektoral diletakkan di Kominfo, dalam rumpun urusan Kominfo, karena memang nanti muaranya akan dipublikasikan, data-data statistik tadi. Itu kira-kira pengertian sederhananya. Nah, tapi dalam pelaksanaan, dalam hal-hal teknis, memang betul kita punya tantangan. Kita merespon tantangan di luar tubuh pemerintah ini sedang terjadi apa. Yang sama-sama kita ketahui begitu besar arus digitalisasi, begitu besar tingkat independensi masing-masing individu untuk menginformasikan sesuatu, bagaimana dengan media dan seterusnya dengan era digitalisasi ini semua orang bisa menginformasikan apapun dan dimanapun dengan dukungan teknologi yang ada.
Nah, dengan tantangan seperti itu, tentu Dinas Kominfo menurut kami juga harus mendorong dinas-dinas lain untuk menginformasikan juga aktif. Karena tidak mungkin oleh kami sendiri juga untuk menginformasikan semua urusan pemerintahan. Nah, sorry Mas Bro, saya potong sedikit. Apakah masing-masing dinas itu mempunyai semacam juru bicaranya sendiri? Oh, kalau dibawa ke juru bicara tentu tidak. Tidak ya? Tapi fungsi kelayanan informasi dan fungsi komunikasi instansinya tentu perlu. Nah, karena kita menurut ketentuan juga ada yang namanya di setiap dinas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Di situ selain pengelolaan informasi juga menyandang fungsi kehumasan di instansinya. Nah, paradigma berkomunikasi sekarang tidak melulu di dinas yang menangani komunikasi. Kalau dulu zaman penerangan kita melihat Pak Harmoko figur utama yang sangat dominan. Nah, kalau di era sekarang menurut kami semua perangkat daerah punya kewajiban dalam merespon perkembangan di lingkungan tugasnya. Sehingga perlu ada fungsi komunikasi publik di masing-masing instansi atau perangkat daerah. Dan perangkat kelembagaannya diletakkan pada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Kira-kira begitu, Mas Bro. Oke. Nah, ada pertanyaan menarik yang lainnya mungkin yang perlu saya gali, Mas Bro. Terkait dengan kondisi saat ini, masyarakat yang ada di kita bukan hanya kalangan orang tua, tetapi ada kalangan yang disebut kalangan milenial. Sekarang zaman now istilahnya gitu ya. Jadi artinya tugas pemerintah sekarang harus bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan pola-pola harus mendekatkan kepada kaum milenial. Nah, apakah kondisi sekarang ini menjadi bagian tugas Kominfo juga? Iya, betul. Ini sebetulnya Bang Doni ingin mengatakan kita mulai dulu dari komposisi demografi. Struktur demografi Indonesia ini sekarang didominasi oleh struktur yang usia produktif. Antara 15 sampai 45 tahun atau 50 tahun. Di sini komposisi penduduk terbesar kita di sini. Di bagian yang terbesar ini, bagian terbesarnya justru yang tadi disebut dengan kaum milenial, antara 15 sampai 21 tahun. 15 sampai 21 tahun itu memegang komposisi demografinya terbesar. Sehingga berarti itulah audiens kita, itulah target komunikasi kita. Sementara mereka dalam usia milenial, dalam kurun waktu milenial. Tapi pemerintah tentu harus berkomunikasi dengan semua komponen. Nah, itu yang menjadi menarik sehingga memang ketika kita membidik generasi milenial, kira-kira hampir separuh sasaran komunikasinya kalau itu tergarap dengan baik, ya berarti sudah tersampaikan fungsi komunikasinya. Artinya kalau milenial di mata kami juga menjadi penting untuk kita sama-sama dorong. Dalam perspektif yang lebih jauh, mereka inilah nanti yang akan mengisi Indonesia 15-10 tahun ke depan. Yang mungkin situasinya akan sangat jauh berbeda dengan kondisi hari ini, apalagi 10 tahun yang lalu. Ini menjadi tantangan yang menurut kita juga menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana Indonesia melihat komposisi demografi yang seperti ini, sumber daya manusianya tidak menjadi beban, tapi dia dipahami dan diupayakan sebagai aset pembangunan. Jadi artinya nggak lepas ya, artinya nggak lepas perhatian terhadap kaum milenial, nggak lepas karena jumlahnya juga cukup besar. Cukup besar. Ya. Dan ini potensi bangsa ke depan kira-kira. Betul. Ya. Nah, ada hal lain mungkin Mas Bro yang saya ingin tanyakan. Bagaimana hubungan Mas Bro ya maupun komunikasi dengan teman-teman media yang ada di Provinsi Lampung? Saya lihat media di Lampung ini luar biasa banyak. Iya. Ya, betul. Sementara kalau saya lihat anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Sementara peran dan tugas Kominfo begitu besarnya kalau kacamata kami. Siap. Bagaimana strateginya ini? Supaya artinya hubungan baik, komunikasi baik, informasi tentang pembangunan Lampung juga menjadi baik.
kira-kira media strategi itu gimana? Ya, memang kalau diukur dari kemampuan anggaran dan seterusnya, ketersediaan anggaran, mungkin relatif lah ya. Tapi memang tantangannya adalah menjaga relasi dengan media. Menjaga relasi dengan media. Relasi yang relatif setara itu penting. Oleh karenanya kalau ukurannya anggaran, mungkin kita menjadi tidak setara. Kalau Ukurannya anggaran. Ya, tapi kalau ukurannya adalah memaksimalkan fungsi masing-masing, mudah-mudahan kesetaraan itu bisa terjadi. Contohnya begini, Pak. Oke, mungkin ya memang sudah tugasnya media. Mencari, menggali, menginformasikan berita. Ingat kalau media lebih kuat kepada fungsi verifikasinya ketimbang individu yang juga hari ini bisa mengupload apa saja di gadgetnya. Sebagai penyebar luasan informasi, media punya lebih banyak tanggung jawab. Konsisten terhadap kaidah jurnalistik, taat dan patuh kepada check and recheck atau verifikasi, keberimbangan dan seterusnya. Yang kita lihat betul gadget atau medsos menggejala sangat bagus, orang tertarik, tapi ketika orang tiba pada satu kebutuhan mencari informasi yang benar, tetap mereka akan merujuk kepada media yang kredibel. Nah, sehingga informasi yang dihasilkan juga dapat dipercaya. Artinya kalangan media yang begitu banyak menurut saya adalah teman dan mitra. Itu dulu cara pandang kita, karena apapun pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, media juga tidak bisa berjalan sendiri. Itu yang kalau dalam beberapa ahli menilai dalam perspektif kebijakan publik, dia bagian dari kelompok yang disebut dengan pentahelik. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media. Kalau dalam perspektif demokrasi, media adalah pilar keempat demokrasi. Sungguh besar tanggung jawab dan marwahnya media ini. Siapa yang mampu menjaga marwah ini? Tentunya juga teman-teman insan pers. Sorry Bang, saya potong. Artinya kalau saya lihat, saya dengar dari pandangan apa, media mempunyai peran penting ya di dalam pembangunan. Betul. Itu harus diakui ya Bang ya. Sangat penting. Sangat penting ya. Artinya di sana harus ada keseimbangan, kesetaraan, kemitraan, kepercayaan. Kira-kira seperti itu ya Bang ya. Supaya hubungan yang terjalin bagus itu sama-sama bisa mensupport arah pembangunan ke depan Lampung seperti apa. Apa yang mau dibawa, media juga menjadi corong hal-hal yang baik kira-kira begitu. Upaya yang kita lakukan tentu adalah dengan dialog yang intensif, ada rasa trust, percayaan ya, rasa trust sesama kita gitu kan. Dan saya punya keyakinan insan pers di Lampung tuh punya spirit dan semangat yang menurut kami juga berkontribusi pada pembangunan. Dari sisi aspek tanggung jawab, menurut kami kawan-kawan media pada umumnya, saya yakin punyalah rasa tanggung jawab untuk kemajuan daerahnya dan seterusnya. Oleh karenanya menjaga trust publik, gitu ya, trust publik itu juga menjadi tugas media. Sesungguhnya media juga punya tugas itu dan kami juga punya tugas itu. Ya. Sejalan. Gitu. Mungkin lebih tepatnya paralel. Kami ada di jalur yang ini, media di jalur yang ini, tapi dua-dua sisi ini juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam pembangunan. Kenapa? Di tengah situasi pandemi apalagi, itu yang sering saya sampaikan, media harus menghidupkan optimisme. Media harus menghidupkan harapan bahwa Lampung bisa pulih kesehatannya dan bisa bangkit ekonominya. Itu tugas kita bersama. Sorry Bang, saya potong sedikit. Ada catatan sama saya yang saya garis bawahi. Dengan kondisi hubungan baik dan sebagainya, tugas daripada media salah satunya adalah membangun opini yang baik, kira-kira begitu ya. Itu yang baik ini dengan kategori mungkin memberikan kritikan dan sebagainya. Yang saya tanyakan, tentunya dalam hal ini pemerintah provinsi anti kritik. Ya tentu tidak lah. Tidak ya. Tidak. Jadi artinya dengan membangun komunikasi dengan teman-teman tetap menerima kritik-kritik. Oh iya Pak, kritikan bagian dari kehidupan demokrasi. Bagian dari kehidupan demokrasi. Dan kita sudah hidup di pilihan bangsa ini kan memilih demokrasi. Artinya nggak alergi lah ya. Insya Allah enggak lah. Selama artinya kritikan itu kritikan membangun.
Kira-kira Tugas seperti itu. orang mengkritik memang menunjukkan di mana salahnya, dan tugas pemerintah mungkin memang harus memberikan solusinya. Ya, Yang penting kritik itu juga bermuara pada membangun optimisme. optimis. Ya, kalau kita optimis maka kita punya potensi untuk menata langkah-langkah yang lebih terukur untuk mencapai target-target pembangunan. Ya, punya perencanaan yang jelas lah ya. Ya, Punya target, punya evaluasi yang jelas, kira-kira begitu. siap. Oke Bang, Mas Bro, mungkin kita beralih kepada pertanyaan yang lain. Ya, Apa sih yang menjadi prioritas pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah khususnya 2022 ini? Ya. Konsentrasinya lah. ya. Karena nggak mungkin dengan anggaran APBD, APBN dan sebagainya yang dibantu untuk Lampung dengan segala keterbatasan, nggak mungkin akan dibangun satu titik, tetapi ada prioritas tertentu yang akan menjadi prioritas unggulan kira-kira. Boleh mungkin Ya, disampaikan? Bapak Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi, dan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Husnunia, dalam RPJMD-nya Oke. ya itu memang memprioritaskan pada sektor pertanian. Sektor Pertanian. Kenapa? Karena hampir 30% masyarakat Lampung bermata pencaharian pertanian. Pertanian. Oke, sehingga ini merupakan sektor strategis yang memang sudah dibidik dan ditetapkan oleh Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur untuk dibangun. Tapi kalau kita melihat dalam perspektif Corona, COVID-19, Oke. di 2019 ketika Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur dilantik, kita menghadapi konsolidasi pemerintahan. Pak Gubernur memprioritaskan konsolidasi pemerintahan dengan kabupaten kota, dengan instansi vertikal, Forkopimda dan seterusnya. Maret 2020 kita sama-sama tahu ada wabah pandemi Pandemi. yang punya dampak ekonomi dan seterusnya. Sangat Katakanlah luar biasa. kita punya keterbatasan fiskal lah, Oke. gitu. Karena itu kan sangat sulit, membutuhkan pemilihan prioritas yang harus jitu gitu. Nah, Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur Pemprov Lampung menetapkan pertanian karena ini yang menyangkut ya lumayan hajat hidup orang banyak di Provinsi Lampung, itu yang dikembangkan sehingga alhamdulillah kondisi sampai dengan hari ini Provinsi Lampung dalam kondisi yang COVID-nya terkendali dan data-data indikator ekonominya menunjukkan angka-angka yang kita layak optimis untuk menatap 2022. Pak Gubernur juga sudah menggarisbawahi di 2022 tetap prioritasnya kepada memulihkan kesehatan dan menuju kebangkitan ekonomi. Itu yang kebijakan Pak Gubernur yang paling pokok adalah di situ, yang kemudian dijabarkan ke dalam program-program sektoral tetap pada pertanian karena tadi kita butuh ekspor yang bagus, kita butuh investasi, dan yang hari ini dalam situasi COVID-19 pengeluaran pemerintah itu menjadi instrumen yang utama untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat. Ketika kalangan swasta relatif kolab, Ya. pengusaha-pengusaha besar juga relatif kolab, inilah pengeluaran pemerintah. Maknanya program pemerintah harus berjalan. Berjalan dalam pengertian ada uang beredar di masyarakat melalui pembiayaan program-program pembangunan. Oleh karenanya kita patut berbangga Pak Mendagri kemarin malam memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur Lampung bahwa dari sisi pendapatan dan pembelanjanya kita berimbang. Artinya duitnya digunakan, dikucurkan ke masyarakat sehingga beredar di masyarakat, roda ekonomi berjalan. Oke. Kita cukup merasa bahwa ini kinerja dan kepemimpinan Pak Gubernur cukup bisa dirasakan karena ada pengakuan dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Menteri Tito Karnavian mengakui langsung tadi malam cukup bagus capaian-capaian ekonomi Lampung, dan dana simpanan yang mengendap di bank kita juga dalam takaran yang proporsional. Tidak terlalu banyak dana yang mengendap. Mungkin ada situasi pemerintah pusat agak khawatir jika dana pembangunan daerah itu banyak disimpan di bank, kira-kira begitu. Tapi untuk Lampung yang disimpan di bank dalam takaran yang proporsional secara keuangan. Artinya tata kelola keuangan di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur dan para bupati Lampung koordinasinya bagus. Ini menghasilkan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri. Jadi artinya banyak hal yang dilakukan dengan kondisi pandemi agar
tatanan ekonomi atau pertahanan ekonomi kita tetap stabil dan Tetap kuat. jalan Kira-kira ya, begitu betul. Kalau boleh ada bocoran Mhm. tentang Lampung Berjaya dalam hal ini menopang pertanian supaya kita tumbuh kuat, Mhm. apa aja sih, Mas Bro, Ya. yang dilakukan? Sebagai salah satu sektor penting di Lampung, Pak Gubernur di berbagai kesempatan juga sudah menggarisbawahi pentingnya hilirisasi. Apa itu? Hilirisasi. Hilirisasi. Artinya kita tidak menjual produk mentahnya. Kira-kira begini, kalau kita penghasil kopi, Oke. maka kita tidak jual biji kopinya. Oh. Semua mau kita jual biji kopinya tidak. Tapi Pak Gubernur menetapkan kebijakan mengarah kepada hilirisasi. Artinya kopi itu diolah sehingga nilai tambahnya bertahan di Provinsi Lampung yang bisa dinikmati masyarakat Lampung. Oh. Misalnya yang kita ekspor hanya 60%, 40%-nya itu harus jadi kopi olahan. Menjadi siap saji. Produk olahan, misalnya kopi siap saji dan seterusnya dan seterusnya. Lada juga begitu. Dan seterusnya dan Artinya seterusnya. dengan demikian kan meningkatkan UMKM kita. Betul, tentu akan menumbuhkan Ekonomi orang-orang pasar, yang ya. bergerak di sektor pengolahan hasil pertanian. Ya. Kalau di pertaniannya bicara produksinya meningkat bagus, setelah meningkat, sebelum dipasarkan secara langsung, ada nilai tambah yang bertahan di Provinsi Lampung melalui tumbuhnya UMKM, IKM, dan usaha-usaha menengah yang memang mengolah hasil pertaniannya. Betul, memang hasil kajian dan hasil evaluasi UMKM ini menjadi penopang utama. Betul. Ketika pandemi ini melanda bangsa Di kita, hampir semua periode krisis, UMKM adalah Tetap katup hidup. penyelamat ekonomi bangsa. menyelamatkan bangsa. Iya. Semua bisa bekerja. Gitu. Betul. Ya. Baik Mas Bro, karena waktu keterbatasan, Siap. saya dan teman-teman SMSI sangat berterima kasih atas kedatangan Mas Bro ke kantor kami. Ya. Semoga hubungan dan jalinan silaturahmi terus dapat berjalan, ya. Dan kita doakan juga agar pembangunan Provinsi Lampung lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kalau boleh kata penutup akhir, Siap. kami pemerintah Provinsi Lampung mengajak semua insan pers untuk menjadi bagian dalam fungsinya sebagai penyebar luasan informasi, penyambung informasi kepada masyarakat, ikut menumbuhkan trust di publik dan ikut menumbuhkan optimisme. Mudah-mudahan. Apalagi di tengah situasi pandemi, karena ini kita memang punya tantangan yang sama semua komponen masyarakat untuk berfokus pada dua isu. Kesehatannya pulih, ekonominya bangkit. Mungkin itu. Terima kasih.